daerah Lontar, desa Lontar, Tangerang, dibagiin beras di kelurahan, dan dia harus menyatakan sikap bahwa saya masyarakat Lontar mendukung proyek W. Itu. Dengan cara bagiin beras. Bagiin beras. Itu juga dibuat karena memang ini sengaja dipecah belah. Oh, nanti dia bilang, oh tuh buktinya dia nggak merasa terganggu. Oh, itu buktinya dia mendukung. Oh, itu swadaya masyarakat, nggak diganggu, nggak mengganggu. Iya, begitu pola-polanya. Pasti selalu aja dibikin pro dan kontra. Sebenarnya saya inget-inget ini kok kayak musim pemilu zaman Jokowi. Kok mau jebul disebut ulang? Coba aja. Jadi saya rasakan ini, Pak. Saya rasakan modelnya begitu. Model Jokowi. Modelnya kok kata saya kok kayak ngelawan Jokowi saya ini gitu. Cocok, Pak. Bener, Ya ini mah artinya bacaan saya orang awam. Kok saya melawan ini kok jadinya ini kasih beras, desa ini kasih beras, terus kemudian disuruh statement mendukung. Terus kemudian ini nggak benar, yang nolak itu cuma karena nggak kebagian doang, ini itu. Dia kan bukan orang sini. Itu buktinya desa ini nggak setuju, nggak taunya dibagiin beras. Si B ini adalah tetangga saya. Si A pasti akan melarang saya untuk ngebantu si B ini yang sedang dijajah si A. Si A nggak penjajah. Dan pastinya mereka akan pakai cara-cara yang udah ratusan tahun dipakai ke dividen demokrasinya, adu domba antara sama warga. Iya. Ada warga yang mereka bisa beli dan warga yang menentang mereka ini pasti akan diadu. Nah ini contoh misalnya gitu. Ketika sekarang ini kita kan demo tolak. Kemarin daerah Lontar, desa Lontar, Tangerang, dibagiin beras di kelurahan, dan dia harus menyatakan sikap bahwa saya masyarakat Lontar mendukung proyek W. Itu. Dengan cara bagiin beras. Bagiin beras. Itu juga dibuat karena memang ini sengaja dipecah belah. Oh, nanti dia bilang, oh tuh buktinya dia nggak merasa terganggu. Oh, itu buktinya dia mendukung. Oh, itu swadaya masyarakat, nggak diganggu, nggak mengganggu. Iya, begitu pola-polanya. Pasti selalu aja dibikin pro dan kontra. Sebenarnya saya inget-inget ini kok kayak musim pemilu zaman Jokowi. Kok mau jebul disebut ulang? Coba aja. Jadi saya rasakan ini, Pak. Saya rasakan modelnya begitu. Model Jokowi. Modelnya kok kata saya kok kayak ngelawan Jokowi saya ini gitu. Cocok, Pak. Bener, Ya ini Jokowi mah banget. artinya bacaan saya orang awam. Kok saya melawan ini kok jadinya ini kasih beras, desa ini kasih beras, terus kemudian disuruh statement mendukung. Terus kemudian ini nggak benar, yang nolak itu cuma karena nggak kebagian doang, ini itu. Dia kan bukan orang sini. Itu buktinya desa ini nggak setuju, nggak taunya dibagiin beras. Iya, bener kalau Itu. di pemilu kemarin lucu. Itu BLT duitnya juga di terakhir, tapi di sampelnya foto siapa kan? Iya model-model kayak begitu kan, Iya, contohnya iya, gini, iya. ciri-ciri logika penjajah itu ya. Setiap ada rakyat yang menolak, pasti akan dibuat juga rakyat B yang mendukung. Selalu dipecah belah. Terus itu kan gaya penjajah. Penjajah, betul. Caranya yang bagi beras, bagi santunan atau apa. Itu modelnya. Nah makanya saya bilang ini saya dari atas sampai bawah kok. Ini logika penjajah yang dipraktekin gitu kan. Iya. Iya kan, yang dipraktekin logika penjajah. Dan ini udah ratusan tahun diulang-ulang nih. Udah ratusan tahun berulang-ulang terus gitu. Nah maksudnya saya akan tidak sepakat itu. Jadi ciri-ciri logika penjajah itu begini. Kalau kita melihat logika penjajah itu begini. Pemerintahan yang diktator, ya, pemerintahan yang diktator pasti akan memandang logika itu penjahat. Kenapa? Ya. Karena logika pasti akan bilang yang benar itu benar, yang salah itu salah.
siang itu siang, malam itu malam. Nah, logika penjajah justru sebaliknya. Dia akan memutarbalikkan kenyataan dan dia akan menjungkir balikan fakta. Yang benar seolah-olah dibikin salah, yang salah seolah-olah dibikin benar. Itu logika penjajah. Ya akan diperkuat oleh para pengkhianat sekitarnya. Nah, yang sepakat dengan logika penjajah itu pasti dia adalah pengkhianat negara itu. Jadi terang benderang di TV siapa pengkhianat itu kelihatan. Udah kelihatan, udah kelihatan itu. Nah ini kita udah ngobrol ya. Kalau dulu kayak kita lihat tuh Pangeran Diponegoro maupun itu dibilang mereka tuh semua teroris, Teroris, perampok ya kan, perampok jahat ya. Iya. Oke, ini keren deh. Pak Walid nih ada lagi yang saya mau tanyakan ini. Praktek dan cara-cara seperti apa sih dari para oligarki ini untuk menguasai tanah para masyarakat ini yang akan dikuasai mereka? Cara-cara seperti apa? Ya Pak Walid ya, baik secara halus maupun kasar. Ya kalau ya sebenarnya yang cara-cara yang mereka lakukan itu pertama-tama kuasai dulu lurah-lurahnya. Pertama itu. Karena bagaimanapun persoalan transaksi tanah harus lewat dengan lurah. Gitu. Kuasai dulu lurah-lurah. Legalitasnya di menu. Iya, di legalitasnya dulu. Kalau BPN mah udahlah selesai. Udah selesai aja ya. Selesai deh. Udah selesai. Tinggal lurah-lurahnya. Mereka undang lurah-lurah. Oke. Kasih ongkos sebelah. Misalnya 25 juta. Aware. Nah, lurah sebenarnya mah terlepas jadi calo ataupun tidak jadi calo, dia udah dapat 2.000 kilometer. Bisa di Rubicon. Duduk manis saja, duduk manis. Bisa di Rubicon cuy. Nggak usah repot-repot, yang penting dia melayani atau mempermudah. Kalau misalnya ada persoalan riwayat tanah yang hilang atau akhirnya, ayo lurus. Itu, lurah-lurah dulu. Kemudian lurah-lurah karena di sini ada keuntungan, maka dia akan melegitimasi hal-hal yang buruk seolah-olah tidak buruk. Contoh, ini program PSN nggak bisa ditolak karena ini program pemerintah. Mau nggak mau, ya kita harus mau. Ya kan? Mau nggak mau kita harus mau. Tetap mau nggak mau diurung. PSN ini dijadikan legitimasi mereka untuk memberangus masyarakat. Lah iyalah, saya juga berani. Contoh gini saya, nih berani ngasih Iqbal 22 triliun untuk bangun IKN. Kalau Iqbal adalah seorang presiden. Yang penting lo harus kasihin stempel sama gua PSN, proyek strategis nasional. Jadi gua bisa gusur senaknya. Ini terang benderang nih. Iya, ukurannya udah gitu. Benar. Si Iqbal jadi presiden. Iya. Dengan gua ngasih Iqbal 22 triliun, yang penting Iqbal ngasihin legalitas PSN. PSN buat gua di anu ya. Kalau ada tata ruang semua kita gusur. Kalau ada lurah macam-macam, ini PSN loh. Nah, itu gampang banget tuh belajar sebenarnya itu. Aduh, yang pada jadi menteri nonton nih Bang Oli. Keren nih Bang Oli. Segitu doang ya. Udah jelas. Nah, kemudian ketika ada saya masalah, enggak. Bal, gua tuh cuma ngelindungi wajah lo doang, Bal. Tapi gua ada masalah gimana nih? Kan gitu. Bangunin lo hotel di sana, Bal. Iya. Nah, ini juga terjadi di persoalan nuansa politik. Ada Haji Tuhi nih mau nyalon dewan. Ji, lo pengen jadi? Iya nih, Kang Walid. Gampang. Ada modalnya nggak? Justru itu Kang Walid, nggak ada modalnya, ya. Emang berapa per kepala? Ya nggak gede-gede sih, 100.000 cukup. Ada. Kalau jadi berapa suara? 5.000 suara. 5.000 kali 100.000. Saya kasih Haji Tuhi. Seneng Haji Tuhi. Jadi sawer doe 100.000 per kepala, gimana nggak tumbang? Iya kan? Jangankan Haji Tuhi, bangsa manusia, biar bangsa binyawak juga akan jadi. Anggaplah nih Haji Tuhi, jangankan bangsa manusia, anggaplah Haji Tuhi ini. Maaf ini Maji. Iya. Ini analogi aja, bukan ini. Iya. Anggaplah bangsa binyawak nih.
Tapi kalau disawer sama duit, dia pasti tumbang. Pasti jadi ya. Pasti jadi karena dia lagi susah. Contohnya gini, saya berani nyalonin lurah, tapi calonnya kambing. Saya sawer 500 ribuan per kepala. Jadi kambing. Hah? Iya. Nah, setelah jadi, J, sini. Gua mau bikin pabrik A. Cuman gua kebentuk tata ruang nih, gimana Ji? Kata Saji, ya gampang Kang Audit. Kan? Kita rubah aja tata ruang, cuman kita harus nyampe dewan-dewan yang lain. Nggak bisa suara saya sendirian, harus didukung suara-suara fraksi-fraksi yang lain. Berapa Ji nyawernya sekian-sekian? Ya udah, yang penting rubah tata ruangnya. Jadi saya ngebangun, jadi saya beli lurah, kita panggilin, selesai.